Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,63%. Dengan total market cap di 2,31 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance terjadi rally lagi sebesar 0,14% dan volume turun sebesar 37,07%. Ya, jadi untuk Bitcoin untungnya dia masih tetap bertahan di atas dari 65.327 ya. Nah, tinggal tunggu besok nih. Besok benar-benar penentuan apakah kita benar-benar masuk ke skenario mantul atau tidak ya. Nah, buat lu yang sudah terus nonton TCI, DCWT kemungkinan besar udah hafal dengan skenario ini ya. Tapi lagi-lagi ini sudah semakin dekat dengan weekly close dan kalau gue lihat cukup makin banyak orang-orang baru juga. Ya, jadi gua akan coba jelaskan lagi kenapa mantul di BSB ini secara historically speaking ya, secara statistics adalah hal yang bullish. Ya, apalagi kalau mantulnya segede gini ya. Nah, jadi BSB ini sesuai dengan namanya Bull Support Band, kita bisa pakai untuk menjadi support, itu utamanya ya. Tapi di waktu bersamaan juga bisa menjadi resisten seperti di sini ya. Jadi buat lo yang nggak tahu, Bull Support Band ini adalah EMA 21 dan SMA 20. As simple as that. Itu kita pakai di weekly. Tetapi saat kita pakainya benar, itu dia adalah satu indikator yang memberikan statistik yang very accurate. Begitu ya. Oke, nah kenapa dalam 20 jam lagi ini sangat penting kalau terjadi pantulan? Karena gini, kita langsung lihat aja contoh kasusnya. Apabila Bitcoin reclaim ya, dan berhasil mantul di BSB seperti di sini nih. Ini mantul. Ya, itu akan membuat higher high. Sini juga sama. Higher high. Dan kita cek lagi juga di sini ya. Nah, ini yang paling rapih sebenarnya. Ini salah satu contoh yang paling gua suka. Reclaim, retest, dan mantul ya. Weekly close bullish di atas dari BSB. Apa yang terjadi? Higher high. Dalam kasus ini membuat new all time high. Dan ini kita bisa terus tarik sampai ke ya basically awal cycle ya. Bukan awal cycle tapi awal dari harga Bitcoin mulai di trace ya. Nah, kita bisa lihat lagi pantulan terjadi di sini ya. Reclaim, dia mantul di September ya, walaupun ini tipis tapi tetap dihitung mantul ya. Apa yang terjadi? Higher high. Lalu kalau dia reclaim dan gagal mantul, itu cenderung akan membuat lower low gitu. Itu juga yang terjadi kemarin gitu ya. Di sini lu bisa lihat dari tes gagal mantul lower low ya. Di sini retest gagal mantul lower low lagi, dan di sini juga sama gitu. Jadi itu statistik yang sangat kuat ya. Nah, kita bahkan bisa terus tarik sampai ke 2000 ini ya. Kita bisa tarik sampai ke 2000 mana nih, sampai ke 2015 bisa ya. Reclaim gagal retest jebol membuat lower low ya. Reclaim berhasil mantul higher high begitu ya. Sekali lagi, ini nggak 100% akurat ya, tapi secara statistically very accurate. Kenapa? Karena dari 2012 ya, dari 2012 sampai sekarang itu dia cuma fake out 2 kali ya. Jadi kenapa kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa suka pakai BSB?" Historically speaking ya, saat dia mengubah main scenario jadi dari bearish menjadi bullish, itu dia cuma gagal sebanyak 2 kali. Di sini reclaim, retest, jebol. Oke, ini fake out pertama. Fake out kedua terjadi di sini ya. Di 2014 di sini nih ya. Reclaim, mantul ya, walaupun kecil tapi jebol begitu. Nah, kalau kita perhatiin ada satu pattern. Ini fake out 2 kali saat pantulannya itu kecil. Seperti di sini ya, pantulannya kecil, fake out ya. Dan di 2012 juga sama ya. Pantulannya kecil, fake out begitu. Nah, makanya penting untuk weekly close minggu ini itu besar weekly close-nya, sama kayak di sini nih ya. Kalau weekly close-nya kuat, bullish-nya kuat, itu probability dia untuk membuat higher high-nya lebih besar lagi gitu. Jadi this is very interesting ya. Kalau sampai besok weekly close-nya mantul seperti di 2021 di sini ya, atau seperti di sini di 2023 kemarin Juni, atau di sini kayak di Maret ya. Nah, kita akan mengubah statistik, bukan mengubah statistik, tapi kita akan mengubah main scenario dari bearish ya. Dari bearish mulai dari Juni 2024 kemarin, ya enggak sih sebenarnya kalau ngomong bearish gue udah dari ini ya,
April Maret ya, tapi benar-benar masuk ke scenario bearishnya itu setelah jebol. Setelah jebol berarti di daerah sini nih, di Juli lebih tepatnya ya. Nah, menjadi bullish apabila terjadi pantulan. Ya, very interesting ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke ini ya, ke daily-nya ya. Untuk di daily-nya good news-nya itu dia bisa bertahan di atas dari 65.397. Nah, apabila ini benar-benar menjadi support, ini juga masuk ke dalam scenario double bottom yang kemarin lusa kayaknya dibahas oleh salah satu subscriber kita. Ada yang sempat tanya, "Bang, ini double bottom nggak sih, Bang?" Ya. Dan gue jujur, gue kelewat. Gue lebih fokus kemarin ke struktur di sini ya. Nah, ternyata ada yang lebih zoom out lagi dan ngelihat double bottom. Mantap ya. Nah, itu yang gue suka dari para subscriber TCI ya. Jadi mereka mencoba untuk ngulik juga ya. Wah, ngulik sendiri. Wah, ini jangan-jangan ada struktur ini. Nah, bener ya. Ada yang nge-point out ini double bottom. Nah, kalau sampai ini masih bisa terus bertahan menjadi support 65.307, potensi untuk membuat higher high-nya pun lebih tinggi. Begitu ya. Oke. Next kita masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar sih, oh ya hari ini lagi market close ya. Langsung aja loncat ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kembali menguat ya, dan jebol tipis dari MA50-nya berhasil ditaklukkan lagi alias reclaim lagi ya. Nah, tapi di waktu bersamaan masih kereject oleh MA20. We'll see. Jadi ini balik lagi duel antara MA50 dan 20 ya. Nah, buat yang masih nunggu-nunggu altcoin season, kalau lu berharap altcoin season mini saya masih oke lah, masih mungkin ya. Tapi kalau lu berharap kayak 2021, belum. Jadi karena memang interest rate-nya baru turun sekali saja, balance sheet-nya bahkan belum naik ya. Lu bisa lihat di sini balance sheet-nya masih ikutan turun bareng-bareng interest rate. Nah, yang kita butuhkan adalah interest rate yang rendah dan balance sheet yang naik juga. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Ya, kalau gua sih tetap penekanannya satu, weekly close. Weekly close kita kan seperti apa ya? Kalau mantul akan bullish secara statistik, begitu ya. Bang, mungkin nggak bang fake out lagi kayak gini ya? Mungkin nggak bang ini yang ketiga kalinya BSB statistiknya ya jadi ada fake out lagi lah gitu kasarnya ya. Ya kalau kita ngomong secara statistik mungkin aja ya. Nah, tapi kalau menurut gua kalau sampai itu bisa terjadi ada fundamental tertentu. Kalau misalkan pure TA nggak ada fundamental yang aneh-aneh, secara data yang kita sudah tunjukkan tadi cenderung akan membuat higher high, at least higher high ya. Karena sekarang lumayan dekat ke new all time high nih ya. Nah, jadi itu aja sih. Nah, terus kemarin ada nanya juga, Bang, selain BSB apalagi sih yang kita bisa perhatikan? Nah, kalau kita lihat di sini dari April Maret secara garis besarnya ya dia membuat low, lower high, lower low, lower high. Kalau kita hitung cuma weeknya aja juga lower low lagi di sini ya. Nah, dengan dia mulai membuat higher high dan higher low, paling simpel gini deh. Dia sekarang mantul nih. Nah, dia mantul di sini berarti udah membuat higher high. Nah, kalau dia lanjut terus koreksi dan mantul lagi. Nah, di situ dia membuat suatu higher low. Nah, itu aja struktur. Jadi kalau gua ditanya ya, apa sih dua hal yang paling lu perhatiin dari Bitcoin yang bisa menunjukkan untuk scenario lebih bullish lagi? Cuma dua ya, mantul di BSB dan membuat higher high, higher low. That's it. Nggak pakai banyak, dukun-menukun, nggak usah ya. Dan seperti yang kita tahu ya yang sudah kita bahas berkali-kali, di TCI tidak akan ada namanya begini. Lihat nih, Bitcoin pokoknya akan mantul di MA ini. Setelah di sini kita akan all in dan hajar. Nggak ada ya. Apalagi di masa-masa sekarang. Ya mungkin kita bisa pertimbangkan akumulasi besar itu cuma di MA 200 waktu lagi bear market. Itu pun nggak all in. Gue tetap sediain peluru untuk bisa ada statistik minus 30%. Gitu. Jadi ya lagi-lagi kalau kita pakai statistik, pakai data tuh enak. Gitu. Kita nggak akan menjadi dukun. Gitu. Kayak contoh kenapa MA 200? Historically speaking, MA 200 adalah tempat yang sangat bagus untuk untuk akumulasi. Gitu. Di sini gitu ya. Dan statistik lagi kenapa gue bilang ya tapi sediain sedikit juga untuk just in case dia minus 30%. Oh, tahu dari mana bang? Bukan akumulasi tapi ada drawdown 30%. Ya ini faktanya ya. Terjadi di Maret 2020. Terjadi lagi di Agustus 2015 begitu. Dan guess what? Ini terjadi lagi di cycle kita yang kali ini
minus 30% dari EMA 200. Gitu. Cuma bedanya kali ini bukan cuma drawdown, tapi banyak weekly close di bawah. Tapi lagi-lagi statistiknya tidak terpecahkan gitu ya. 30% dari EMA 200. Nah, maka dari itu jadi sebenarnya kalau ditanya, "Bang, kapan sih all in?" Ya paling mendekati ke all in di sini, tapi itu pun gua nggak all in. Gua tetap sediain lagi peluru ya bisa bilang peluru kedua ya. Kalau sampai dia minus 30% gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih gambarannya ya. Kita akan sekarang masuk dulu ke news. Ini news datang dari US di mana BlackRock terus melakukan pembelian Bitcoin ya. Terakhir kali terjadi di tanggal 28 September berarti kemarin ya. Dan ini diambil datanya oleh On-Chain Analytics yang bernama Look On-Chain ya. Nah, dia atau lebih tepatnya si BlackRock dia membeli significant amount lah. Ya signifikan buat kita sih sebenarnya. Kalau buat BlackRock sih sebenarnya nggak terlalu gede ya. Cuma 1.684 BTC. Itu senilai 110 juta USD. Nah, buat elu ya terutama untuk para newbies jangan sampai gini, wah gila nih BlackRock all in. Enggak guys ya. Ini institusi-institusi besar ini ya memang recehnya itu ratusan juta USD begitu ya, memang serem. Nah, jangan sampai ya banyak yang gini ya, banyak yang gini. Lihat nih BlackRock aja ngeborong. Ayo hajar sekarang. Kalau nggak kita udah gak ada kesempatan. Nah, itu berapa kali terjadi ya, terutama di April Maret. Wah, lihat nih BlackRock ngeborong BTC, borong BTC. Ya bener, BlackRock beli BTC di sini, tapi nggak berarti bakal langsung naik dan gimana gitu. Karena yang dilakukan oleh BlackRock yang terlihat besar oleh kita, retail, ini sebenarnya hanya DCA buat dia. Begitu. Ya, jadi jangan sampai mau kemakan lagi dengan ayo kita all in, ayo kita borong semua. Kita kesempatan terakhir untuk beli BTC di bawah berapa. Aduh ya. Itu dulu gue ingat banget lah. Di zaman April Maret ini BTC tidak akan sentuh 60.000 lagi. Selamat. Kemarin sempat 49.000. Begitu. Jadi janganlah kita dengar statement-statement yang seperti Bitcoin tidak akan pernah kena ini lagi. Bitcoin akan mencapai harga ini di tanggal sekian. Nggak bisa ya. Jangan sampai percaya lagi dengan kayak dukun yang penggandaan uang. Itu mirip-mirip lah ya. Orang bilang Bitcoin nggak akan sentuh ini lagi. Bitcoin akan dalam waktu cepat ke angka tertentu. Sama ya. Itu MO-nya sama aja kayak orang penggandaan uang. Itu ya. Jadi jangan sampai mau kemakan lagi dengan hal yang sama. Kita kena sekali nggak masalah ya. Di 2016 pun gue kena gitu sama orang-orang yang wah nih Bitcoin tuh nggak ini. Bitcoin akan begini-begini pasti. Oh iya, gue kemakan dulu ya. Ya, tapi udah harusnya belajar. Nah, itu membedakan kita manusia atau kedelai, ya. Kok kedelai? Apa? Kok kedelai? Keledai. Itu dari dulu gue gak tahu kenapa kebalik-balik terus ya. Ya kalau misalkan lu jatuh di lubang yang sama terus, ya keledai begitu, ya. Tapi kalau lu belajar itu manusia, begitu, ya. Oke. Next economic calendar minggu ini penuh ya. Kita bisa di sini hari Senin kita akan keluar data Chicago PMI ya. Lalu hari Selasa dari US akan keluar ISM Manufacturing PMI ya, dan juga ada ISM Manufacturing Prices dan juga JOLTS Jobs Opening. Dari hari Rabunya US akan keluar ADP Non-Farm Employment Change, Crude Oil Inventories ya. Nah, untuk hari Kamis dari US akan keluar Initial Jobless Claim dan juga ada S&P Global Services PMI ya. Lalu lebih malamnya lagi akan ada ISM Manufacturing PMI dan juga Prices. Hari Jumatnya dari US akan keluar Average Hourly Earnings, Non-Farm Payroll dan juga Unemployment Rate. Jadi minggu depan sama kayak minggu ini nih ya. Senin sampai Jumat dihajar penuh, dan hari Jumat terutama ini penting ya, ada non-farm payrolls dan juga unemployment rate ya. Ini tentunya akan menjadi salah satu data yang akan disorot ya, karena ya kemarin udah bagus tuh ya, GDP udah bagus dan lain-lain udah bagus. Nah, kalau sampai tingkat pengangguran di US juga menurun, wah apakah soft landing dari The Fed benar-benar sudah terkonfirm? Menarik ya. Oke. Kayaknya udah sih ya, takut kelamaan juga. Sekarang kita akan masuk dulu aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi futuresnya belum ada setup ya, karena kemarin dia malah ya arguably nyaris membentuk, ya enggak lah, ini masih tetap spinning top lah ya, bullish spinning top, nyaris membuat doji. Nah, karena tidak ada retest ya, maka futuresnya kita hold dulu sampai terjadi retest pertama mungkin di 65.307. Nah, untuk posisi spot di Bitcoin ada di 65.307, buy limit kedua di 64.278, dan yang ketiga di MA 200 di angka 63.753 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin sayangnya tidak terjadi retest apa-apa lagi. Jadi ya kalau mau aman kita tunggu retest ya selanjutnya gitu, karena tidak terjadi berturut-turut begitu. Nah, mungkin yang terdekat adalah di angka 2.721. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2.619. Oke. Untuk posisi spotnya ada di angka 2.619 di 2.552, dan yang ketiga di MA50 di angka 2.528,5 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum ya. Dan untuk sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan wejangan lagi dulu ya, wejangan tipis-tipis aja. Ya kalau gua sih kita kasih lihat aja datanya langsung ya. Yang menang siapa sih ujung-ujungnya? Yang menang adalah orang yang DCA gitu ya, orang yang tetap melakukan akumulasi. Nah, aturan gue simple, semakin volatile asetnya kita harus makin lebih ke DCA begitu ya. Nah, kalau lu mau invest yang all in, monggo lu boleh di SBN ya, reksadana pasar uang boleh ya, pendapatan tetap ya masih boleh juga lah begitu ya. Nah, tapi kalau lu mau all in, please jangan di aset yang volatile, karena semakin dia volatile lu kan nggak akan bisa nebak dia mau kemana gitu, tebak-tebakan setiap hari kemana gitu ya, nggak bisa. Kita cuma bisa memperkirakan nih trajektorinya kemana gitu ya. Nah, itu aja begitu. Karena kenapa? Kalau udah mindset all in nih, akan ada dua tipe ya. Tipe yang pertama itu adalah all in saat semua media bilang, wah Bitcoin, kripto luar biasa ya. Ini sebelum halving sudah new all time high. Gimana setelah halving? Nah, kemakan sama news begitu ya. Ini biasanya lebih newbie lagi. Jadi nggak ngerti TA, nggak ngerti apa-apa. Ngelihat sosmed, ngelihat lalu media-media massa, wah melaporkan tentang wah Bitcoin begini, Bitcoin begitu ya. Wah, jadi FOMO, beli gitu. FOMO karena fundamental. Ya lebih tepatnya FOMO karena news lah itu ya, dibandingkan fundamental. Yang kedua adalah FOMO karena TA-nya setengah matang begitu ya. Setengah matang gimana ya? Jadi lu cuma bisa baca dikit-dikit ya, masih belepotan. Ya kayak dulu tuh ada yang sempat kebalik ya. Aduh, pullback
pullback dibilang rally gitu atau gimana, gue juga sampai lupa kok bisa begitu ya. Jadi benar-benar kebalik gitu, kayak lu bilang barat jadi timur, wah kacau kan. Nah jadi pokoknya setiap dia naik, wah FOMO nih, hajar nih ya, nggak ngerti ini, pokoknya katanya di sini bottom katanya ya. Pas ngepam taunya ada resisten ya. Wah, nggak ngerti resisten ya. Wah, beli di pucuk. Udah beli di pucuk, ujung-ujungnya pas turun koreksi panik. Nah, cut loss. Makanya itu seringkali terjadi sekte beli atas jual bawah. Begitu. Nah, tapi dengan kita DCA, bahkan dengan DCA murni pun gitu ya, itu akan jadi jauh lebih tenang dan jauh lebih profitable menurut gua. Gitu. Karena gua ada gitu temen yang kayak dari dulu sampai sekarang dia nggak mau gue nggak mau TA, karena menurut gue malah gue jadi nggak jelas, pusing sendiri katanya ya. Ya dia bilang kalau dia TA ujung-ujungnya gitu beli atas jual bawah gitu, jadi udah gue mau DCA murni. Ujung-ujungnya itu orang yang DCA murni itu lebih profitable ya, teman gue yang DCA murni itu lebih profitable dibandingkan orang-orang yang ya TA setengah matang gitu, yang ujung-ujungnya beli pucuk jual bawah gitu. Makanya jadi kalau gua selalu menyarankan kalau lu mau DCA murni itu nggak masalah karena itu pun profitable begitu. Itu aja sih ya. Nah, tapi ya lu harus punya target lah. Targetnya apa? Misalkan lu buat yang DCA murni ya. Misalkan lu pengen target buat duit nikahan gitu. Misalkan 200 juta ya. Nah, lu terus tuh DCA Bitcoin ya. Terus DCA, TP-nya kapan, Bang? Waktu kena target lu. Gitu. Nah itu untuk yang DCA murni. Kalau untuk yang TA ya kita bahas di DCWT kan kapan. Gue pribadi udah pernah bahas waktu itu PP udah kena TP 3 kali ya. Lalu untuk Bitcoin tuh udah kena TP berapa kali nih ya. Untuk Bitcoin tuh di mana nih? TP charts. Nah, di sini ya. Nah, Bitcoin udah kena 3 kali ya. Ethereum udah kena 2 kali begitu. Jadi, yaitu secara TA. Tinggal lu stay tune di TCI begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.